Teori Arab masuknya Islam ke Nusantara. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, terdapat 4 teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut, antara lain teori India, Gujarat, teori Arab Mekah, teori Persia, Iran, dan teori Cina. Yang bisa ditonton nanti pada tautan di deskripsi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas teori Arab terlebih dahulu. Teori Arab atau Timur Tengah itu sendiri dipelopori oleh sebagian sejarawan, di antaranya yaitu Crawford, Keizer, Naiman, De Hollander, dan juga ada beberapa sejarawan Indonesia seperti Hasmi, Al-Attas, Buya Hamka, dan Mukti Ali. Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. Hamka sendiri menggunakan sumber dari berita Cina dinasti Tang yang menuturkan bahwa di pantai barat Sumatera telah ditemukan hunian wirausahawan Arab. Maka, Hamka menyimpulkan dalam teori Arabnya bahwa Islam masuk ke Nusantara dari daerah asalnya, yaitu Arab. Teori Arab tersebut juga diamini oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang mengatakan dalam bukunya Api Sejarah Jilid 1 bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara dibawa oleh para wirausahawan Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Bangsa Arab merupakan bangsa yang secara terus-menerus telah melakukan hubungan perdagangan di luar negeri. Hal tersebut dikarenakan bangsa Arab adalah wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh, yaitu Jepang dan Cina. Sementara menurut Jajat Burhanuddin dalam bukunya Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, juga menuliskan beberapa keterangan tentang masuknya Islam ke Nusantara dilihat dari catatan Tionghoa. Teks tersebut merupakan bukti perkembangan perdagangan jarak jauh yang menghubungkan Sriwijaya dengan dunia Muslim di Timur Tengah dan Persia hingga ke Cina di timur sejak abad ke-7 Masehi. Pernyataan yang berkaitan dengan masuknya Islam ke Nusantara yang menjadikan Arab sebagai negara pembawanya mengacu pada sumber dari catatan Tionghoa yang mengatakan bahwa Islam sudah ada di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tepatnya di wilayah Sumatera dalam perkembangan perdagangan maritim Kerajaan Sriwijaya. Namun, sejalan dengan kelemahan yang dialami Sriwijaya pada abad ke-13, pedagang-pedagang Muslim dan mubaligh-mubaligh beralih dukungannya pada kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Samudra Pasai yang berada di pesisir timur Laut Aceh. Itu di Sumatera. Bagaimana dengan Jawa? Islam masuk ke Jawa baru terjadi pada abad 11 Masehi. Dibuktikan dengan temuan arkeologis berupa batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 475 Hijriah, yang dapat dijadikan bukti bahwa Islam sudah ada di Jawa sejak sebelum abad ke-11. Azyu Mardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18 melacak akar-akar pembaruan Islam di Indonesia, menyatakan bahwa Timur Tengah yaitu Arab dan Persia telah cukup mengetahui Nusantara karena Muslim Timur Tengah ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan tertentu di Nusantara sebagai pusat persinggahan. Pada fase pertama, sejak akhir abad ke-8 sampai abad ke-12, hubungan Timur Tengah dengan Nusantara yaitu berkenaan dengan perdagangan. Kemudian fase berikutnya sampai akhir abad ke-15, hubungan antara keduanya terlihat lebih luas. Barulah sejak abad ke-16 sampai abad ke-17, hubungan Timur Tengah dengan Nusantara terjadi lebih bersifat politik di samping keagamaan tadi. Sampai di sini, pertanyaannya adalah,
Siapa pembawa Islam di Nusantara berdasarkan teori Arab? Kebanyakan buku menyebut bahwa Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Sebagaimana yang ditulis oleh Marwati Junaid Pusponegoro dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 dan juga oleh Bernard Fleck dalam bukunya Nusantara Sejarah Indonesia yang diterjemahkan oleh Samsudin Berlian. Mereka menuliskan bagaimana pelayaran dan perdagangan memiliki peran aktif dalam proses penyebaran Islam ke Nusantara. Pada kekuasaan Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 dan ke-8, Selat Malaka sudah dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Kemudian dalam buku ini menuliskan bahwa pada abad tersebut di daerah Sumatera sudah terdapat pemukiman Muslim. Akan tetapi, banyak sejarawan lain yang meragukan kemampuan pedagang dalam menyebarkan Islam. Pedagang tetaplah pedagang. Perhatian utamanya adalah bisnis, bukan penyebaran agama. Azyu Mardi Azra misalnya, dalam bukunya menyebutkan bahwa para guru profesional atau kaum sufi merupakan penyebar Islam di Nusantara termasuk Jawa. Para sufi berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara dalam jumlah besar setidaknya sejak abad ke-13 Masehi. Hal yang menjadi faktor utama keberhasilan para sufi dalam menyebarkan Islam di Nusantara yaitu kemampuannya dalam menyajikan Islam dengan kemasan yang atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian dengan Islam atau kontinuitas. Pernyataan tentang kaum sufi yang lebih utama dalam memainkan peran dalam Islamisasi di Nusantara, khususnya Jawa, juga tertulis dalam karya Alwi Shihab, Islam Sufistik, Islam pertama dan pengaruhnya hingga kini di Indonesia. Menurutnya, Islam di Nusantara lebih banyak diperankan oleh kaum sufi, disebabkan karena kaum sufi lebih bersifat kompromis dan penuh kasih sayang, sehingga manusia lebih cenderung terbuka dan kosmopolis. Selain penyebaran Islam di Nusantara yang ditulis oleh sejarawan Indonesia maupun luar, historiografi lokal juga mempunyai pandangan sendiri tentang siapa para penyebar Islam ke Nusantara tersebut. Sumber-sumber lokal sebagian besar mengaitkan penyebaran Islam dengan Wali Songo. Mereka turut andil dalam proses Islamisasi, khususnya di Jawa. Namun, penyebaran Islam di Jawa oleh Wali Songo baru terjadi sekitar abad ke-14 Masehi. Itulah pembahasan singkat tentang teori Arab masuknya Islam ke Nusantara. Nantikan pembahasan selanjutnya tentang teori Gujarat, Persia, dan teori Cina masuknya Islam ke Nusantara.